Teh. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang terdiri dari 3 orang, yaitu ada Teh Siti Kulsum, ada Teh Siti Nurjana, sama saya sendiri Vina Rismayanti yang akan mempresentasikan tentang Word Wall di bagian pengumpulan grup. Adapun isi presentasi yang akan kami jelaskan, yang pertama ada pengertian Word Wall, yang kedua ada tujuan Word Wall, ada juga manfaat Word Wall, ada selanjutnya ada langkah membuat Word Wall, dan selanjutnya ada komponen-komponen Word Wall, ada juga cara penggunaan Word Wall, dan yang terakhir ada kelebihan serta kekurangan dari Word Wall itu sendiri. Baik, kita lanjut ke pengertian Word Wall group sorting ini. Kepada pemateri pertama, Teh Siti Kulsum, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Saya akan memaparkan pengertian Word Wall group sorting. Jadi, Word Wall adalah platform pembelajaran interaktif yang memungkinkan pengguna membuat berbagai aktivitas pembelajaran, termasuk pengurutan grup. Pengurutan grup adalah kegiatan di mana siswa diminta untuk mengatur elemen-elemen tertentu ke dalam urutan yang benar dan berdasarkan kriteria yang ditentukannya. Selanjutnya. Di sini ada tujuan Word Wall dalam pengurutan grup. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep. Lalu yang kedua, mendorong pemikiran yang kritis. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Yang kelima, menghadirkan variasi dalam pembelajaran. Slide selanjutnya. Adapun manfaat media Word Wall ini dapat meningkatkan keaktifan siswa. Keaktifan siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran mengajar secara daring atau online dibuktikan dengan pengisian absen yang dimana siswa itu akan lebih semangat gitu dalam belajar. Lalu keaktifan siswa saat mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, lalu bertanya terhadap materi yang belum dipahami, dan berbeda ya dengan proses pembelajaran daring. Jika guru hanya memberikan perintah kepada anak untuk meresum dan mendengarkan, tetapi dengan menggunakan media Word Wall ini, minat dan motivasi anak akan meningkat. Baik, terima kasih kepada Teh Siti Kulsum. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat aktivitas pengurutan grup di Word Wall ini yang akan dijelaskan oleh Teh Siti Nurjana. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan lanjutkan tentang materi langkah-langkah untuk pembuatan aktivitas pengurutan grup di Word Wall. Nah, jadi di sini kelompok kami membawakan media tentang pengurutan grup, di mana langkah pertamanya itu kita masuk ke akun Word Wall jika sudah memiliki aplikasinya. Jika belum, kita mendownloadnya terlebih dahulu. Dan yang kedua yaitu setelah masuk, kita pilih buat aktivitas baru atau tombol serupa yang mengarah ke pembuatan aktivitas barunya. Dan yang ketiga yaitu pilih jenis aktivitas.
di mana kita akan menggunakan pengurutan grup. Dari pilihan yang tersedia ini mungkin ada di bawah kategori aktivitas shorter atau sejenisnya. Dan selanjutnya kita ke tahap 4 yaitu memberikan judul untuk aktivitas kita dan ikuti instruksi atau deskripsi yang relevan untuk membantu siswa memahami tugas pengurutan grup tersebut. Dan yang kelima yaitu pilih jumlah grup yang ingin Anda gunakan. Misalnya jika Anda ingin siswa mengurutkan elemen-elemen jadi 3 grup, maka kalian pilihlah 3 grup. Dan yang keenam, langkah keenam, masukkan elemen-elemen itu atau item yang ingin Anda siapkan ke dalam aktivitas, biasanya berupa sebuah teks atau gambar atau juga kombinasi keduanya. Kemudian tergantung juga pada preferensi kalian jika kalian ingin membuat modelnya seperti apa. Dan yang langkah ketujuh, setelah Anda memasukkan elemen-elemen, Anda dapat menyesuaikan urutan awalnya jika diperlukan. Misalnya, jika Anda ingin siswa memulai dengan elemen-elemen yang sudah diurutkan sebagian, Anda dapat mengubah urutan awalnya di sini. Dan yang langkah ke-8, di mana penjelasan kriteria pengurutan yang benar dan instruksi atau deskripsi aktivitas akan membantu siswa memahami tujuan pengurutan grup dan mengatur elemen-elemen yang benarnya gitu. Dan yang ke-9 yaitu setelah Anda puas dengan pengaturan dan konten aktivitas yang kalian pilih atau yang kalian simpan, maka kalian klik tombol serupa untuk menyimpan dan menerbitkan aktivitas pengurutan grup Anda. Dan yang ke-10 yaitu Anda dapat membagikan tautan aktivitas kepada siswa atau mengintegrasikannya ke dalam platform pembelajaran yang digunakan di sekolah atau di institut Anda. Slide selanjutnya, Teh. Nah, di sini kita lanjut ke komponen-komponen wordwall-nya. Di mana di sini ada beberapa komponen. Yang pertama kita menentukan judul juga, yang kedua instruksinya, dan yang ketiga konten elemen, kemudian bikin grupnya, terus urutan awalnya mau bagaimana, kemudian juga umpan baliknya, tahap ketujuhnya opsi waktu di mana kita menentukan waktunya. Dan yang ke-8 opsi penilaian. Nah, ini juga ada kelebihan wordwall, di mana kelebihannya itu memiliki 4 kelebihan. Di antaranya 1, interaktif dan menarik. Dan yang kedua, diversitas. Yang ketiga, kemampuan kustominasi. Dan yang terakhir yaitu aksesibilitas. Nah, selain kelebihan, wordwall juga memiliki kekurangan, di mana antaranya 1, keterbatasan fitur. Dan yang kedua, dibutuhkan koneksi internet. Yang ketiga, ketergantungan pada platform. Dan yang keempat, pembatasan gratis. Selanjutnya, Teh. Terima kasih kepada Teh Siti Nurjana yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu langsung saja ke prakteknya. Nah, di sini bisa masuk ke platform, tulis aja langsung wordwall, login. Ya. Klik. Langsung.
Setelah itu biasanya kalau untuk orang yang daftarkan ke velaf- ke platform ini biasanya itu diminta untuk mendaftar terlebih dahulu, baik dari email ataupun dari akun yang lainnya gitu. Nah, di sini saya sudah mendaftarkan diri saya dan ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada home, fitur, my aktivitas dan lain sebagainya. Adapun untuk membuat medianya, klik saja creative activity. Di sini langsung tadi kelompok kita memilih group sorting, ini klik. Nah, di sini kita bisa memasukkan semisal pelajaran yang kita ambil. Nah, di sini saya akan mengambil pelajaran IPA kelas 4. Yang mana materinya itu tentang benda. Ada benda cair, benda padat, dan ya, 3 itu. Benda cair. Nah, di sini bisa dimasukkan apa saja contoh benda yang termasuk ke benda cair gitu. Di antaranya contohnya bisa air, ada juga alkohol, bensin, dan lain sebagainya. Dan di sini benda padat. Untuk bagian mananya ada es, kayu, batu, dan lain sebagainya. Lalu kalau mau menambahkan grup lagi, tinggal klik add a group. Nah, di sini bisa dikasih lagi judulnya benda, satu lagi benda cair padat, dan benda apa tuh Pak? Benda gas, ya, benda gas. Untuk bagiannya ada asap, ada juga oksigen, dan ada juga uap. Nah, kalau dirasa materinya udah selesai, tinggal klik done atau selesai di bawah ini. Klik. Nah, setelah itu nanti bakalan ada bakalan langsung the text di sini. Kalau kita lihat, kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu. Nah, seperti ini. Nanti si siswa itu memasukkan semisal benda cair itu apa aja ke sini. Nah, benda cair semisal ke sini. Ini mah asal ya. Nah, nanti tinggal submit. Nah, misalkan untuk kalau kita mau membagikan linknya, kita klik ke sini nih, share. Sini. Nah, di sini kita tinggal pilih
dipublish. Nah, tinggal linknya. Udah hari selesai. Nah, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Lanjut ke kesimpulan. Adapun untuk kesimpulannya, Wordwall adalah platform pembelajaran interaktif yang memungkinkan pengguna membuat berbagai aktivitas pembelajaran, termasuk pengurutan grup yang tadi kita bawakan. Pengurutan grup adalah kegiatan di mana siswa diminta untuk mengatur elemen-elemen tertentu ke dalam urutan yang benar berdasarkan kriteria yang ditentukan. Dalam pengurutan grup ini adalah untuk menyediakan pengalaman pembelajaran interaktif yang melibatkan siswa dalam mengorganisir elemen-elemen ke dalam urutan yang benar berdasarkan kriteria yang ditentukan. Kami dari kelompok 15 mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyimak materi kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.